ngapain sih ngurusin hubungan gue sama dia, kata dia kayak gitu. Oke, denger ya, lu tau nggak apa, seminggu kemudian mereka muncul, katanya mereka pengen, soalnya gue tuh nggak mau go publik, kata dia. Ranah hiburan tanah air kerap kali mengundang kontroversi dan juga peristiwa menghebohkan yang dilakukan para pelakonnya. Meski begitu, warna-warni kehidupan para pesohor negeri tersebut tetap menjadi berita yang menarik untuk disimak. Inilah rentetan berita viral versi silet, mulai dari Umi Pipik yang tetap beri surprise ulang tahun untuk sang calon menantu, Cynthia Mariska walau tengah dirawat di rumah sakit, hingga Cikita Medi yang diperiksa polisi atas laporan teman bisnisnya sendiri. Seperti apa kejadiannya? Saking sayangnya, walau tengah dirawat, Umi Pipik tetap berikan surprise ulang tahun untuk calon mantu. Di tengah kesibukan syiar Islamnya yang begitu padat, Umi Pipik dikabarkan tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Purwakarta. Usut punya usut, Umi diduga kelelahan dan juga menderita darah rendah, sehingga kondisi kesehatannya drop dan harus dirawat. Meski dalam kondisi sakit dan dirawat, toh Umi sempat meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk bisa keluar sebentar, agar bisa menghadiri kejutan ulang tahun Cynthia Mariska, sang calon menantu kesayangan yang kemarin berulang tahun ke-25. Ya, kejutan ulang tahun ini spesial, digagas Umi Pipik yang saking sayangnya pada Cynthia Mariska yang kini dikabarkan tengah dekat dengan Abizar Al-Ghifari. Dokter, boleh nggak dok izin keluar sebentar dok, ada urusan. Dia banget, Masya Allah. Mariska. Modar. 1, 2. Salting, kalau bilang salting ya salting core itu. Karena ya aku malu. Iya sih ya, kenapa ya kok aku bisa sesalting itu ya? Aku juga nggak tahu sih, itu kayak bawaan aja dari lahir. Saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa. Dia kuat ya, anak yang kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Cikita Medi diperiksa polisi atas laporan teman bisnisnya sendiri. Mantan artis cilik Cikita Medi kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Cikita yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya tidak lain guna menjalani pemeriksaan terkait laporan sahabatnya, Silda Octavia Rosa, atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan Cikita terhadap sahabatnya itu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam, pelantun tembang naik delman ini dicecar oleh belasan pertanyaan oleh penyidik. Dan inilah keterangan Cikita Medi usai menjalani pemeriksaan polisi yang merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya. Tapi seperti apa kejadian sebenarnya? Lebih dari 10 sih ya, basic, konfirmasi pernyataan, apakah fakta atau inilah semuanya. Ya jawab aja, pasti yang namanya pertanyaan pendidik kayak begitu. Jadi kita berbicara fakta, jadi makanya cukup cepat sih, terganggu dong. Gitu, apalagi ya kan aku streaming live terus ya udah, tapi karena memang ada undangan ya, surat tersebut sudah sampai ya, langsung datang. Jadi tanggal 6 September itu akun tersebut live ya diduga mencemarkan nama baik saya sebagai menyebutkan profesi juga
menyatakan kalau saya membuat kerugian atas usahanya yang dahulu dan menyatakan kalau saya menjadi dalang dalam menjatuhkan usahanya. Tengku Wisnu gelar lelang skuter untuk bantu pembangunan masjid di Jepang. Mimpi Tengku Wisnu untuk membangun masjid di negeri matahari terbit Jepang tampaknya akan segera terwujud. Ia dan sejumlah selebriti bersama komunitas Muslim Jepang semakin gencar dalam menjalani ikhtiar. Mereka sudah berhasil mengumpulkan donasi dengan total nilai 16 miliar rupiah. Dan rencananya proyek pembangunan akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Untuk mempercepat pengumpulan dana, Tengku Wisnu bahkan melelang salah satu skuter milik sahabatnya dengan harga pembukaan 200 juta rupiah bagi siapa saja yang berminat beramal jariah. Masjid As-Solihin di Yokohama akan dibangun di atas lahan seluas 400 meter persegi. Dengan target penyelesaian pada tahun 2025, proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam di Jepang akan tempat ibadah dan pusat pendidikan Islam. Tips dapat pahala jariah mau saya lelang dengan open bid mulai di angka 200 juta. Yang mana 100% penjualannya didonasikan untuk pembangunan Masjid Yokohama di Jepang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mudah-mudahan setiap saudara-saudara kita yang ada di sini nanti menjadi bersyahadat di sini. Mudah-mudahan kita semua pahala yang mengalir kita juga semua, insya Allah. Intinya saya mau sampaikan, alhamdulillah bukan hanya saya tapi sama teman-teman kita. Alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk kita bisa bangun gitu loh. Berlomba-lomba untuk dalam hal kebaikan, mencari pahala Allah itu kayaknya hal yang sangat lumrah lah. Awkarin dan Brisya Jody saling sindir di media sosial karena water heater. Media sosial belakangan ini tengah ramai oleh perseteruan antara Brisya Jody dan Awkarin. Permasalahan di antara mereka bermula dari permintaan pengambilan water heater oleh Jonathan Alden, mantan kekasih Awkarin, yang kini berpacaran dengan Jody. Namun, hal itu disampaikan melalui sopir pribadi Awkarin yang dianggap tidak sopan olehnya. Ketegangan meningkat dengan tuduhan bahwa Jody terlibat dalam keputusan Alden untuk tidak berkomunikasi langsung dengan Awkarin. Namun, Jody membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak melarang Alden untuk berhubungan dengan mantannya selama dilakukan dengan niat baik. Seolah masih tidak terima, Awkarin kembali menanggapi pernyataan Jody dengan sarkasme. Bahkan menyarankan Jody dan Alden untuk segera menikah dan menyebut akan memberikan water heater sebagai hadiah pernikahan mereka. Cepet nikah deh lo berdua, gua mau kasih hadiah water heater. Akhirnya gue bilang, gue izin untuk ngepost terus di malam itu ya. Dan she said yes. Terus besok ya gue post. Gue gak tahu kalau ternyata dia tidak izin ke si Telmi. Nah terus abis itu Telmi marah-marah sama gue. Dibilang gue gak bisa jaga privasi, kata dia bilang gitu. Ngapain sih ngurusin hubungan gue sama dia? Kata dia kayak gitu. Oke denger ya, lu tau gak apa? Seminggu kemudian mereka muncul. Katanya mereka pengen, soalnya gue tuh gak mau go publik, kata dia. Seminggu kemudian muncul di happy dia lo berdua pagi-pagi. Kan aku tuh susah banget ya kak, aku kan orangnya agak gak percayaan pernikahan dan segala macam. Tapi kenapa aku mau dan ngerasa kayak Alden tuh, wah he's the one gitu. Baru kali ini aku ngerasain juga kalau hal itu sih yang penting ada keyakinan timbul dari dalam diri sendiri, ada feeling gitu. Ada feeling yang muncul kayaknya emang dia ini gitu. Dan udah terbayang-bayang kayak kedepannya mungkin ya ini orang. Heboh, Kenzi Taulani minta tambahan uang saku sekolah sampai 5 juta per minggu. Kenzi Taulani, putra dari aktor dan pengusaha Andre Taulani, baru-baru ini menjadi sorotan
karena meminta tambahan uang saku sebesar 5 juta rupiah per minggu. Lewat video yang diunggah di media sosial, diketahui Kenzi yang berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP ternyata menerima uang saku sebesar Rp500.000 per minggu. Namun, Kenzi menjelaskan bahwa ia membutuhkan tambahan uang saku karena pengeluarannya di sekolah mencapai Rp150.000 per hari. Dengan rincian Rp75.000 untuk makanan ringan saat istirahat pertama dan Rp75.000 untuk makan nasi dengan ayam saat istirahat kedua. Sebagai ayah, Andri pun merespon permintaan tersebut dengan memberikan Rp3 juta khusus untuk uang jajan Kenzi di sekolah. Jumlah tersebut di luar dari uang sakunya saat weekend atau pergi bersama teman. Namun Andri juga menegaskan bahwa Kenzi sebaiknya menghabiskan waktu di rumah untuk menonton TV saja dan belum boleh pacaran karena belum bisa mencari uang sendiri. Berapa uang jajan yang pas buat Kenzi per minggu? 5 juta per minggu. Emang Kenzi butuh apa aja? Coba sebutin. Pertama sekolah. 5 juta mau malak loh. Masa gaji uang jajan 5 juta per minggu ngalah-ngalahin karyawan. Papa kasih aku sekarang 500 seminggu. 500.000 seminggu? Iya, masih belum cukup di sekolah makanan. Oke, sekarang kita berhitung sama-sama. Oke. Kenapa kamu bisa bilang nggak cukup? Break time itu aku bisa spend. Kita ngomong sehari ya, satu hari. Kamu berapa kali istirahat? 2 kali. Sekali istirahat kamu makannya apa? Snack time. Jadi bisa ada telur dadar, pancake, terus sosis, yang lain waffle. Berapa? Itu bisa 75.000 break time. 75.000? Iya. Oke, nggak apa-apa break time. Terus istirahat kedua? Lunch time. Jam? 12. Itu berapa tuh makan? Itu baru yang kayak nasi, fried chicken. Berapa itu? Terus itu bisa 75 juga. Sama-sama 75.000? Iya. Berarti kalau gitu 75 sama 75 berapa? 145.000. 75 sama 75? 100. Iya, 150. Pantesan aja lo ngitung 5 juta. Sekarang kaliin 150 kali 5. Kali 5. Berarti selama 5 hari kamu seminggu itu berapa? 750.000. Ya kan? Betul. Oh iya. Belum pulang sekolah. Ngapain? Iya kan biasanya pulang sekolah itu ada kayak kafe gitu di sekolah itu. Ya nggak usah ke situ, pulang ke rumah. Justru itu nggak ada urusannya. Pokoknya jatah kamu cuman pada saat sekolah. Iya. 1 bulan tuh ada 4 minggu. Berarti 3 juta. 3 juta. Tuh, 3 juta. Kenapa kamu bilang seminggu 5 juta? Kan siap Sabtu aku pergi, Pak. Sabtu Minggu? 5 juta, iya. Sabtu Minggu itu nggak masuk dalam itu. Kita bicaranya sekolah, bukan di luar sekolah. Oh iya? Lah iya dong, yang kita bicarakan kan gajian sekolah. Tapi kalau misalnya biar kayak sekalian aja gitu, misalnya nggak bisa. Kan digabung sama Sabtu Minggu aku jalan misalnya sama teman-teman atau sama saya, itu nonton bisa. Ya nggak tiap minggu kan, masih tiap minggu. Kalau dipegang dulu sendiri, nanti yang ada kamu nggak ke kontrol. Habis duit kamu. Aku tahu kemarin aku lagi jalan sama cewek, aku harus bayar. Aku tunggu dulu. Makanya gitu. jangan so-soan pacaran dulu kalau belum punya duit. Bukan pacaran, ya udah aku pengen bayar maksudnya bayar. Belum punya duit tuh mau cari pacaran. Kemarin aku lagi main bowling. Bukan berarti papa pelit atau enggak, kalau memang tahapannya seperti itu. 500.000 doang. Wah, papa itu papa juga dipanggil Sultan, tapi aku minta apa itu nggak dikasih. Papa itu orangnya iya, dia orangnya tabung. Pokoknya aku diajarin tabung ya Ken, nanti udah gede. Kan dia ada 2 kali istirahat ya. Jadi kadang-kadang istirahat pertama dia beli burger 50.000 misalnya. Terus istirahat kedua dia beli lagi, belum nanti yang cemilan-cemilan kayak minumannya kan juga ada harganya. Saya tuh selalu begini, kalau buat anak yang sifatnya pendidikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apapun akan saya lakukan untuk pendidikan anak.